UKM PPG di SMK Negeri 1 Lahewa, Nias Utara. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bapak lihat semuanya sudah semangat kali ya hari ini untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kita menserahkan sama Tuhan segala pembelajaran kita yang akan kita lakukan hari ini. Satu orang lah, Putri. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Puji syukur kepada kenyataan Bapa dengan ketemuan kami dari rumah sampai di sekolah ini. Bukan atau kami buat guru kami beraih petik senap dan mereka agar mereka dapat mengarah kami ke arah yang lebih baik lagi. Bapa, hanya doa sesingkat ini kami landaskan melalui Anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Putri. Ya, lihat hari ini agak apa ya? Lumayan ada lecet. Sepertinya karena hujan ya. Iya, Hujan dari semalam, hari ini juga hujan. Tapi semua itu tidak menyurutkan semangat kita. Karena Bapak lihat semuanya di sini hadir. Pas semuanya 20 orang ya. Ya. Oke, kita akan masuk pembelajaran kita hari ini yang masih berlanjut dari pembelajaran minggu lalu. Nah, seperti yang sudah ada di layar adalah apa itu? Barisan geometri. Ya, barisan geometri. Nah, katanya di situ selamat belajar. Tapi sebelum ke sini, Bapak mau tanya dulu pembelajaran minggu lalu itu yang sudah kita pelajari apa itu? Barisan barisan aritmetika dan deret aritmetika. Itu berhubungan sama yang akan kita pelajari yaitu barisan geometri. Nah, namanya masih dalam satu bab barisan gitu ya. Barisan dan deret. Ini masuk barisan geometri. Minggu lalu apa itu barisan aritmetika? Nah, satu orang lah. Atau barisan yang memiliki beda antar suku yang sama. nah, bedanya setiap sukunya sama gitu ya. Nah, kalau apa itu rumusnya suku ke n-nya? UN N kurang 1. Iya, A tambah N kurang 1 kali B. A itu apa? Suku pertama. B ya. Terus deret apa? Artinya berarti rumusnya apa itu? SN sama dengan coba satu orang dulu. Si Yosua. SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1B. Masih membaca dia ya, artinya dia masih mencatat berarti. Iya, Pak. Dicatatnya yang minggu lalu, artinya supaya tetap diingat. Nah, jadi di dalam barisan geometri selama pembelajaran nanti itu tadi sudah Bapak sampaikan juga tidak ada yang keluar masuk, permisi, banyak alasan, tidak ada yang megang-megang HP. Walaupun hari ini Bapak suruh bawa HP, tapi nanti HP itu kita gunakan pas kuis, ya. Itu supaya diperhatikan. Kemudian untuk memasuki topik ini kita SBQ dulu lah, biar lebih semangat, biar lebih ceria menghadapi pembelajaran barisan geometri. Oke, semua berdiri. Ini banana, shake banana, shake banana, boom banana, boom boom banana. Oke, terakhir, cepat, sangat cepat. Banana dance, banana. 1, 2, 3, go. Bibit banana, bibit banana. Pembelajaran hari ini yaitu barisan geometri. Ada
yang mau Bapak tunjukkan sebagai memotivasi diri kita untuk belajar, untuk boleh jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Artinya apa? Kita datang ke sekolah. Kau sudah berapa tahun belajar? 2 tahun dari SD. 11 tahun. Bayangkan dulu dirimu datang ke sekolah, apakah hanya datang, duduk, gak ada ilmu apa-apa, pulang gitu. Atau datang, duduk, makin pintar, makin hebat, makin tahu tujuan hidupnya. Harusnya seperti itu kan gitu. Iya. Nah, pembelajaran kita hari ini dengan menuntaskan melalui kegiatan kelompok. Ya, di sini kamu harus dituntut kerjasama. Ya, ada bentuk kerjasama dalam video yang Bapak tunjukkan. Kenapa harus kerjasama kan gitu? Nah, gimana suaranya ini? Coba ya kita tonton sama-sama ya. Nanti ada apanya nanti. Tujuannya ini, nah, kamu harus tahu berarti oh iya kerjasama ternyata tujuannya begini, nah, gitu ya. Kedengaran Bang? Lumayan kan? Oke, itu dia. Berarti apa itu? Kerjasama itu katanya boleh bukan hanya memperingan bebannya satu orang. Kan kayak tadi kan yang kepingin itu mau diambil burung dia kan. Tapi karena ada kawannya yang lain kerjasama mereka, jadi bukan hanya memperingan beban, tapi menghilangkan beban itu gitu. Jadi mereka kerjasama melawan satu musuh. Nah, sama kayak ini sekarang. Kerjasama menuntaskan pembelajaran barisan geometri, ya. Oke, apa itu barisan geometri? Kenapa harus kita pelajari? Manfaatnya apa? Nah, itu dia. Ini manfaat belajar barisan geometri. Secara umum, dengan belajar barisan dan deret akan mempermudah kita dalam menghitung pola yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menghitung tabungan, jumlah penduduk, jumlah panen para petani, atau bahkan perkembangan bakteri. Ya kan? Sekarang masa COVID sudah pernah kita lalui sampai berapa tahun ya tidak masuk sekolah. Nah, itu kenapa bakterinya itu cepat sekali merambat gitu? Ada nanti kita bahas gitu. Itu perhitungannya berapa waktunya, kenapa waktunya, kalau 1 menit itu berkembang banyak gitu. Kemudian jumlah panen para petani yang bisa kita hitung juga dengan menggunakan barisan dan deret gitu. Kalau misalkan di bulan Juli dapatnya 25 kilo apa? Getah. Apa itu pembahasannya? Getah karet. Gitu. 20 kilo minggu pertama, minggu kedua 40 kilo, minggu ketiga 60 kilo. Nah, bisa kita hitung sampai 1 tahun, sampai 10 tahun. Tak perlu kita hitung bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Nggak perlu. Ada rumusnya. Itulah gunanya belajar. Manfaatnya belajar barisan geometri. Nah, itu dia. Oke. Ya.
sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, nah itu coba baca satu orang. Si Idul. Nampak kan tuh? Nampak. Apa tuh? Menentukan pola barisan geometri dengan tepat, menentukan rumus suku ke n barisan geometri dengan benar. Kedua, menentukan nilai suku ke n pada barisan geometri dengan benar. Ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan sesi geometri. Iya, ada 4 sebenarnya. Masih lebihnya. Yang pertama, menentukan pola barisan geometri. Ada pola. Jadi dari barisan suku pertama, suku kedua, suku ketiga ada pola. Kemudian menentukan rumusnya. Dari pola itu bisa kita tahu rumusnya untuk menentukan suku ke 100 ini. Nah, itu. Kemudian menentukan nilai suku ke n. Berarti kalau udah ada rumus bisa kita tahu kan suku ke 100-nya itu tadi. Nah, itu. Kemudian yang keempat menyelesaikan masalah kontekstual. Artinya masalah yang pernah kita alami atau yang pernah kita tahu di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, untuk itu, yang bagaimana itu masalahnya itu? Ada Bapak mau kasih masalah. Ini adalah masalah yang pernah kita hadapi, kita alami dalam kehidupan kita. Apa itu? Kopi. Pernah kita tahu lalu. Oke deh, nah inilah yang mau kita cari. Katanya virus itu berkembang setiap 15 menit. Ya, menit pertama itu cuma 1. 15 menit kemudian yang satu itu berkembang jadi 2 tadi ya. Oh 10 tadi ya. Berarti yang kedua 20. Yang 20 tadi itu berkembang lagi, dia membelah diri menjadi 40. Katanya kalau 4 jam berapa banyak virusnya. Itu yang mau kita cari. Kan kalau kita cari nanti menit kesekian, menit kesekian kan satu-satu lama kan gitu. Untuk itulah kita belajar di sini. Masuklah kita ke LKPD. Nah, disinilah nanti kamu menentukan apa itu rumus untuk menentukan yang 4 jam tadi. Bisa kamu hitung tanpa dengan mencari satu-satu berapa setelah 15 menit lagi berapa gitu. Oke, sekarang untuk menyelesaikan ini, sekarang coba bentuk kelompok dulu. Kelompoknya yang sudah Bapak bagi kemarin, ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Oke, ayo bentuk kelompoknya.
tiap kelompok itu mempresentasikan masalah yang ada di LKPD tersebut. Ya, kalau ada yang kurang dipahami untuk menjelaskan, boleh ditanya sama Bapak. Ya, yuk, waktunya itu 20 menit. Iya, pasnya sesuai apa? Oke, ini mana lanjutannya? Apakah bilangan yang mengatakan banyak mengeluarkan membentuk suatu pola barisan bilangan? Iya, yaitu 2, 4, 8. Ini barisan yang bagaimana ini? 2 ke 4 diapakan? Kali 2 enak? 4 ke 8 juga kali 2, 8 ke 16 kali 2, 2 ke 64 kali 3 kan gitu. Nah itu polanya kali 2 di sini. Nah itu 2, 4, 8 itu. Apakah perbandingan antara dua suku berurutan selalu sama? Ya, berapa tadi perbandingannya? 4 ke 2 2, 8 ke bagi 4 2, 16 bagi 8 2, 22 bagi 16 2. Nah itulah di sini perbandingannya ya. Mas, kita akan melakukan presentasi. Siapa yang bisa maju kelompok berapa untuk masalah 1? Oke, ayo maju. Silakan. Kelompok 3 saja. Kelompok 3 masalah 1. Ya. Pak. Baik, kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan masalah 1. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yosua Gea sebagai moderator. Saya Jelis Krishna Zai. Saya Nyapirat. Saya Firman Putra. Dan itulah nama-nama teman kami yang ingin presentasi dari kelompok 3. Dan kami minta kepada Jelis Krishna untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang masalah 1.
Pada masalah 1, pada kegiatan ini kami kegiatan melipat dan menggunting kertas 1 sampai 7. Baik, ada di situ tentang pelipatan satu lembar kertas. Jadi lipatan kertas yaitu jadi kayak gini, mempraktekkan ataupun mencari hasil dari kelipatan pertama. Yaitu caranya itu inilah kertas yang satunya. Jadi kami melipat kertas ini menjadi satu lipatan, yaitu menjadi hasilnya 2. Dan disitulah kami menjawab pertanyaannya yaitu 2. Karena melipat kertas itu yaitu menjadi 1, kelipatan 1 menjadi 2. Jadi kelipatan 2, maka kami mau lipat kertas yang tadi menjadi 2 menjadi 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi kelipatan ketiga yaitu 8. Kenapa 8? Yaitu kelipatannya kayak gini, yaitu 3 kali dilipat, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kelipatan yang keempat yaitu 16. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8. Oke. Dan seterusnya sampai hingga kelipatan ke-7 yaitu 128. Pada bagian A, apakah bilangan yang menyatakan banyak potongan kertas membentuk suatu pola barisan bilangan? Ya. Karena 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Bagian B, apakah perbandingan di antara dua suku yang berurutan selalu sama atau tetap? Ya, tetap kali 2. Dapatkah kamu menentukan banyak potongan kertas pada pola ke-25? Dapat. Ya, dapat dengan lipatan ke-25. Jadi, untuk dapat menentukan banyak potongan kertas pada pola ke-25, kita harus menemukan pola umum dari barisan ke atas. Perhatikan langkah-langkah berikut. Pada pola ke-1 ada sebanyak 2 potong kertas, maka 2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 0. Pada pola kedua ada sebanyak 4 potongan kertas, maka 4 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 1. Pada pola ketiga ataupun 3 ada sebanyak 8 potongan kertas, maka 8 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 kurang 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2. Pada pola keempat ada sebanyak potongan kertas 16 sama dengan 2 kali 2 pangkat 4 kurang 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3. Dan seterusnya dengan cara yang sama untuk pola ke-n. Kita peroleh UN sama dengan 1 kali rasio N pangkat N kurang 1. Secara umum
adalah R sama dengan U2 per U1. Maka suku ke R dari barisan geometri tersebut adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Sudah para kelompok 1. Gimana dengan penyajian mereka? Ayo. Apakah sudah pas atau ada yang kurang atau ada yang lebih atau ada masukan? Ya, kami dari kelompok 1 ada pertanyaan. Di situ ada pada bagian C ya. Dapatkah kamu menemukan banyak potongan kertas pada pola ke-25? Baik, kami akan menjawab dari nomor 1 yaitu U25. Nah, rumusnya UN sama dengan A kali R N kurang 1. U25 sama dengan A-nya 2, bilangnya 2. Yang ditanya U25 N yaitu 25 dikurang 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 24. 16.777.216 diambil dari 2 pangkat 24. Maka hasilnya 2 kali 16.777.216 hasilnya sama dengan 33.554.452 hasil. Jika ada pertanyaan lagi, silakan kepada kelompok. Oke, ada lagi? Mantap ya. Oke, applause dulu ke kelompok 3. Oke, silakan dulu. Iya, mantap ya. Sudah dapat tadi mereka rumusnya dengan menentukan lipatan-lipatan kertas itu kan katanya. Jadi kan kalau kertasmu segitu tadi, coba lipatan ke-25 yang nggak muncul lagi kayaknya dia lipatannya kan banyaknya sampai segini. Tapi kalau mungkin kertasmu mungkin selebar ruangan ini mungkin dapat gitu ya kan? Gitu. Jadi makanya ada rumus. Apa tadi rumusnya apa? Iya, apa ya? Oke, lanjut dengan masalah 2 kelompok. Siapa? Nomor 1. Oke, ayo maju kelompok 1. Paham ya? Menjelaskan itu. Jadi sudah terjawab tadi ya. Tujuan pembelajarannya yaitu menentukan pola. Sudah. Rumus UKN tadi sudah dapat. UKN sama dengan A kali A kali R pangkatnya kurang 1. Nilai suku UKN-nya berarti sudah dapat dari rumus tadi. Masalah kontekstual tadi sudah dapat. Nah, itu dia yang masalah 2 tadi. Yang perkembangan apa ya? Ya, sekarang kita kembali ke video tadi. Tadi kan videonya COVID. Virus ada berkembang dari yang 10, 20, 40. Nah, katanya 4 jam katanya. Coba. Ini kira-kira kita ulang dari awal. Nah, video yang tadi coba bisa nggak kalian menghitung selama 4 jam berapa banyak virusnya? Oke. Jadi beginilah virus COVID itu berkembang. Pertama, kalau ada 10 virus, dia memberangi. Jadi, setiap 15 menit menjadi berapa? 10 menjadi 20. Yang 20 jadi 15 menit menjadi
Ayo. Ada yang dapat? Nah, berapa ini? 327. Oke, Bapak simpan jawabannya. Kita lihat data yang begitu. Nah, ini dia. Barisan geometri 10, 20, 40, 80. Iya kan? Ya. Rasionya berapa tuh? 2. Iya, 2. Karena 20 dibagi 10. Iya. Oke. Nah, tuh. Oke, berapa tuh? Oh. Iya, inilah dia ya. Nah, lihat perhatikan rasionya iya pas tadi 2 ya. U1-nya 10 karena berkembang yang pertama itu ada virusnya yang terdapat yaitu 10 ya. Nah, 4 jam berapa? Nah, kan dia berkembang selama setiap 15 menit. Jadi kalau 4 jam itu berarti 4 kali 60. Ya kan 1 jam 60 menit. 4 kali 60 berarti 240. 240 dibagi 15. Kenapa dibagi 15? Iya, karena perkembangan virusnya setiap 15 menit. Nah, berarti dia ada berkembang sebanyak 16 kali, tapi bukan yang 16 kita pakai. Kita tambahkan 1. Kenapa ditambah 1? Karena suku pertama tadi, yang pertama itu hanya kan sudah berkembang dia di situ, sudah terdapat 10. Jadi ini 1 gitu. Nah, makanya yang dicari adalah U17. Dengan rumus tadi UN adalah A kali R pangkat N kurang 1, maka dapat U17. A-nya tadi 10, R-nya 2, pangkat 17 kurang 1. 10 kali 2 pangkat 16. 2 pangkat 16 itu 65.536. Kalikan dengan 10 berarti 655.360. Si Happy ada kesilapan berarti tadi 300 berapa? Berarti tambahkannya. Dia berarti masih mencari cuma U16 bukan U17. Nah, itu dia, diingat. Ya, diingat. Itu harus ditambahkan 1 karena yang nggak mungkin lah virusnya kalau nggak kamu hitung yang pertama berapa, kan harus sudah hitung virus yang pertama berapa, kan gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di situ? Ya. Mantap. Jadi sudah mantap dan terjawablah semuanya yang tadi tujuan pembelajaran kita itu menentukan polanya, menentukan rumusnya. Apa tadi rumus? UN sama dengan Nah, sekarang kita akan masuk ke kuis. Semuanya keluarkan HP-nya, Bapak kirim linknya. Kuis kita hari ini melalui aplikasi Quizzes, ya. Di sini sudah Bapak buat soal, kamu jawab dengan benar. Pertama siapa itu? Yosua. Yang kedua si Aldo. Ketiga Firman. Oke. Keempat katanya siapa? Sofian. Figaro. Oke. Itu dia kuis kita hari ini. Nanti Bapak rekap untuk nilai kuisnya. Baik, kalian sudah tahu ya, karena sama kalian sendiri pun sudah
Ada nilainya kan? Nah, gitu dia. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai dalam pembelajaran hari ini, dan untuk itu juga Bapak mau Nah, pembelajaran kita sudah selesai, tapi di akhir pembelajaran ini Bapak mau kasih kalian satu seperti refleksi ya. Ini untuk kemajuan apa kita juga kegiatan pembelajaran kita selanjutnya. Bapak kasih ini, nanti kalian buat bebas, nanti setelah jam selesai kita juga nggak apa-apa. Bapak kirim linknya, kalian isi ya. Biasa membuat begini ya. Barisan geometri, materi kita selanjutnya adalah deret geometri ya. Oke, itu saja. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita boleh istirahat selama